Nah ini, semua manusia itu punya potensi. Kalau nggak bisa mengendalikan fujurnya, nafsunya, itu bisa berbuat salah. Karena itu di sini menggunakan mudhari sifatnya berpotensi salah. Gitu kan? Nah, kalau dia bisa kendalikan dengan takwanya, nggak akan terjadi. Nanti kita bahas di akhir, ya, tadi statement yang terakhir tadi. Tapi kalau dia nggak bisa kendalikan ini, ya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kalau ini diikuti bisikan-bisikan setannya, terjadilah perbuatan buruk. Karena itu di sini disebutkan innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Nih. Ini ketemu lagi ini bijahalatin. Jadi sifat kesalahan yang diperbuat ini, walaupun dia kemudian berbuat salah, karena memang ada faktor fitrah ininya nih, nafsunya, Allah dengan rahmannya masih berkenan untuk mengampuni dia kalau dia mau kembali. Nah, kembali dalam bahasa Arab, kembali dari jalan yang salah ke jalan yang benar ya. Bukan kembali kepada balik lagi misalnya. Saya udah dari Bekasi misalnya mau ke Jakarta, Jakarta balik lagi ke Bekasi. Nah, itu ada yang audan ya. Nah, tapi kalau ini nyasar, ya, saya misalnya mau ke Bandung nih, ya, pengennya lewat Cipularang, ya, misalnya tiba-tiba saya ke Cianjur misalnya kan, salah jalan tuh, ya, balik lagi saya, dan di sini ada yang salah, ada yang keliru, pengen balik ke jalur yang benar, yang diarahkan, yang diperintahkan untuk kesini, nggak boleh ke tempat-tempat lain. Maka ketika saya balik lagi ke tempat yang benar tadi disebut tabayatubu, kembali kepada jalan yang benar. Nah, ini harusnya berbuat benar. Mata menatap yang baik, telinga mendengar yang baik. Tiba-tiba salah, pengen balik lagi ke rel yang benar. Maka disebut tabayatubu. Sifatnya disebut dengan taubat. Nih, karakteristiknya, sifatnya, usahanya disebut dengan apa? Taubat. Jadi ketika seseorang pengen kembali, ketika dia berbuat salah, kata Allah mungkin saja. Ada peluang, aku terima itu. Apa syaratnya? 1. Kesalahan itu 1 kali dia perbuat, sekali, ketika sekali dia berbuat salah, karena 2 faktor, bijahalah. Jahalah itu punya 2 arti. 1, karena tidak tahu, jahal. Memang nggak tahu salah, saya tobat, tetap tobat, balik lagi. Ya, misalnya nggak tahu kalau daging babi itu haram, ya, baru masuk Islam, gini, gitu kan? Nggak tahu kalau itu bagian dari yang diharamkan, dimakan, sedang makan-makan itu haram, misalnya kan? Tobat. Ya, nggak pengen koreksi lagi macam-macam, dan nggak usah banyak tanya, kalau salah ya salah, tapi kan enak, nggak begitu, salah, ya kalau digitukan ya korupsi juga enak, zina juga enak, macam-macam juga enak. Kenapa yang enak-enak itu yang dilarang? Ya karena emang itu bagian yang ada dampak yang buruknya. Ya kalau bukan bagian dari ujian keimanan, dan dampak buruk dari kehidupan, ya berdampak nanti pada banyak hal dalam kehidupan. Nah, karena tidak tahu, dia tobat. Atau yang kedua, sudah tahu salah, dikerjain. Es batu ditiupin gitu kan. Ya, jadi sudah tahu salah, dikerjain. Ya, dikerjain juga, ini paling banyak. Udah tahu, maaf, berselisih itu salah, berselisih juga. Udah tahu mencela salah, mencela juga. Udah tahu korupsi salah, korupsi juga. Ya kan? Nah, ini persoalannya, ini jahalah namanya. Nah, ketika dia kerjakan itu ada getaran di jiwanya. Ini ayat sekaligus memberikan gambaran fitrah. Maksudnya apa? Manusia itu punya fitrah kebaikan, cenderung pada kebenaran. Jadi dalam diri kita ini ketika lahir ada 2 fitrah utama. 1 cenderung pada agama, ya, fitrah kembali kepada Allah. Yang kedua cenderung pada kebenaran, nilai universal. Nah, cenderung kepada agama ini selalu ada karena kebutuhan rohiyah, spiritual. Di kita ada 3 unsur, fisik, akal, dan roh. Fisik butuh makanan, cenderung karena itu insting kita mencari untuk makan, untuk survive, gitu kan? Kemudian akal itu cenderung untuk belajar, mencari pengetahuan. Nggak bisa didiamkan, kalau enggak nih mati nih sebagian sel-selnya dan sebagainya, gitu kan? Nah, yang terakhir roh juga punya kebutuhan nutrisi. Kalau nggak diisi, ya lemah dia, sesat, bisa meninggal, kering, ya gelisah dan sebagainya. Nah, karena itu dia mencari untuk mendekat kepada Allah. Itu yang di Quran surah ke-30 ayat 30, ya. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Hadapkan dirimu pada ketentuan agama ad-din dengan benar, yaitu Islam. Dengan tunaikan dengan cara yang benar, itulah fitrah yang Allah tetapkan sejak dia terlahir. Yang kedua cenderung pada kebenaran. Nilai universal. Jadi walaupun seorang belum beriman karena pengaruh lingkungan dan sebagainya, tetap ada kecenderungan berbuat benar dalam jiwanya. Ya, buktinya seorang pencuri pun nggak mau dicuri, ya kan? Ya, seorang koruptor pun nggak mau dikorupsi, gitu kan? Ya semua. Seorang pengkhianat nggak mau dikhianati. Bahkan orang yang belum beriman pun ya ada nilai kebenaran dalam jiwanya. Dia menolak korupsi, dia menolak kebohongan dan sebagainya. Hatinya tuh berkesan, nggak mau. Jangan kerjakan ini salah. Cuma fitrah yang pertamanya dia belum kembali, itu yang sering kita doakan setiap malam Jumat.